Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silakan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker Super Thanks dengan donasi saudara. Yuk, segera dicoba. Seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the skies and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable. All strokes we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the skies and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable. All strokes we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart and you love me the same. You are amazing, God. You are amazing, God. You are amazing, God. Request. Halo, balik lagi bersama saya Dinda Syalahita Likumahua dan Benny Likumahua Syalahita di acara When the Music Fades. Ini adalah sebuah program dari Pijar TV. Iya. Di mana kita menjawab pertanyaan kalian Yes. tentang Praise and Worship. Kamu Tangan aman? ajaib. Aman tadi. Angin. Kayak lagi mual dia. Iya. Tiba-tiba request gitu ya. Ajaib juga. Aneh. Tangan gue nyangkut. Iya. Kan jelas. Kayaknya kita enggak ya? Pernah. Pernah sih pertanyaan ini? Pertanyaan ini pernah tapi boleh diulang Iya, lagi boleh kan. deh. Pernahkah Mungkin beda kakak orang. merasa burn out atau kehilangan semangat dalam melayani? Bagaimana Anda mengatasinya? Dengan selah. Tahu nggak selah? Artinya apa? Temennya Dinda. Itu Marcella Karsidi. Oh, Halo beda. Marcella Karsidi. Kita Selah. name dropping sering banget. Kan ya? ada program Selah kan? Tuh. Ada ya? Ada dong di Pijar TV. Gimana Gila, Sel? kamu Gue pijar pelanggan banget setia bro. Pijar banget ya. Yoi. Karena kita Dinda berpijar. Oke ya, dengan Selah itu. Selah, aku pernah banget burn out. Waktu itu ya apalagi pas awal-awal kita pindah login ya. Terus langsung melayani dan gak tahu bagaimana cara mengatasi dia dan lain-lain. Burn out terus ya ternyata baru tahu kalau dengan cara Selah atau kayak semacam apa ya? Sabatikal kali ya. Aku sih gak pernah, jadi aku gak relate. Oh keren lu. Aku selalu on fire. On fire. Enggak, gue pernah burnout. Aku sih jujur aja. Aku juga pernah guys. Bercanda guys. Gak mungkin lah. Dengan Selah itu, Selah adalah kayak istirahat. Teman sekolah Di Dinda. tempat bukan. Ulang lagi. Istirahat, tapi istirahat dengan cara
berkoneksi lagi gitu, maksudnya bukan berkoneksi lagi, apa ya, mencari cara untuk deeply rooted lagi dengan hubungan kita sama Kristus gitu. Jadi nggak harus pelayanan di luar dan lain-lain, tapi kita di kamar, kita menyembah dan benar-benar fokus untuk tanya Tuhan, baik lagi, what should I do? Saya mesti apa Tuhan dan lain-lain. Pokoknya benar-benar cari hikmatnya ke Tuhan dan bersandarnya ke Tuhan. Kadang-kadang soalnya kalau burnout itu kita suka bersandarnya sama kekuatan kita sendiri sih. Betul. Selah itu kan sebenarnya kan istilah yang Teman sangat... gue lagi. Teman suara gini. Gitar gue. Halo. Selah itu kan sebenarnya istilah yang muncul di Mazmur ya. Dan biasanya kalau Daud misalnya habis menyatakan, dia bilang, oh betapa banyak musuhku, aku terjepit, aku terjebak, bla 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 bla, terus selah. Begitu dia selah, tiba-tiba dia muncul lagi dengan tapi Tuhan adalah gunung batuku, dia adalah kekuatanku. Beda gitu, berubah langsung dia punya point of view. Jadi selah itu sangat bagus untuk kita repositioning, redefine pelayanan kita gitu. Jadi maksudnya dengan kita selah itu kita ngambil waktu untuk Oke, kembali ke basicnya nih, why do we do what we do gitu. Kenapa sih kita melayani? Nah, melayani itu kan harus datang dari kelimpahan. Makanya kalau misalnya itu sudah mulai menjadi sebuah rutinitas, sudah mulai menjadi sesuatu yang melelahkan, berarti ada sesuatu yang harus di redefine, harus sesuatu di repositioning lagi. Mungkin kalian burnout karena kecapean, terlalu banyak jadwal melayaninya, kalian nggak punya waktu buat tenang, atau ya tadi yang Dinda bilang nggak, mungkin momentum kalian bersama Tuhannya perlu diperdalam lagi, perlu disiplinkan lagi ya, spiritual disiplin gitu dalam artian kalau kita terus stay connected sama Tuhan sebagai sumber, harusnya burnout itu bukan sebuah option tanda kutip. Ya harusnya, jangan malah sering burnout. Karena kan kalau kita terus connected sama dia sumbernya gitu. Jadi kita melawan sesuatu bukan datang dari kekuatan kita sendiri, tapi kita datang karena kita penuh dengan kasihnya dia, kita penuh dengan kesadaran bahwa gila saking baiknya Tuhan gue mau melakukan ini semua. Iya, dan jangan jadiin excuse ya, aduh gue lagi burn out, padahal bilangnya mager. Jangan dijadiin excuse, tapi juga jangan jadikan pelayanan jadi approval gitu. Dalam artian gue harus melakukan semuanya nih karena gue banget deh gitu. Balik lagi ya, berarti lebih ke, ke refokus sama tujuan awal kamu untuk melayani itu apa, terus balik lagi hatinya harus dibalikin lagi sama tujuannya. Jadi pelayanan kamu akan tepat sasaran. Ya, gitu. Pelayanan itu kan 3 ya, approach, enrich, and outreach. Jadi waktu kalian approach sama Tuhan yang udah benar, enrich dengan teman-teman di pelayanan. Kita kayak mau gini. Lalu baru kalian outreach melayani orang yang perlu dilayani. Yes, oke, next. Tangan ajaib. Hai, tangan ajaib. Wah, biasanya kalau anakku ikut pasti diambil sama dia terus langsung dijin. Om, kan pasangin aku ini dong. Oh, jadi tangan ajaibnya siapa dong? Ketahuan. Terungkap namanya. Nanti tolong disensor ya pas saya ngomong nama. Kak. Kak, menurut kalian ibadah itu lebih fokus ke urusan hati atau lebih ke tindakan konkret yang kita lakukan? Atau keduanya, pengen dengar pendapat kalian nih. Sebenarnya urusan hati iya, tindakan juga, walk the talk, hidupi apa yang kalian nyanyikan. Emang hati itu terpisah ya dari tindakannya? Iya, sebenarnya kan harusnya. Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kuas. Amsal 4 ayat 23. Kepadaan. Bener ya Amsal 9 ayat 4 ayat 23? Wah, ada yang hafal tuh. Bener gak? Amsal berapa coba? Amsal 4 ayat 23 bener gak? Salah lagi udah name. Udah calling Alkitab. Udah lanjut. Oke. Iya, sebenarnya itu harusnya semua tindakan kita itu harusnya berawal kan dari hati ya. Ya kan? Nah, dari mata? Dari matamu di pinggir kali. Oke. Kenapa sih kita nih? Tapi semua itu harusnya bener! Amsal 4 ayat 23. Berpancar dari jagalah hati. hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Di sini udah ada ya, Gila, jadi bisa baca sendiri. Gue makin luar biasa loh dalam apa-apa gitu. Ini guys. Pastor. Pastor Barry. Jadi ya benar, itu semua dari hati, bukan terpisah. Tindakan itu, Pak. Tindakan itu memang akan keluar dari hati. Nah, hati kamu yang harus kamu jaga. Bermula dari hati itu juga ada Roma 12 ayat berapa tuh? 2. Perubahan akal budi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah pembaharuan budimu. Yes. Sehingga kamu dapat membedakan manakah yang benar, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Nah, bagaimana menjaga hati juga dari pembaruan akal budi itu juga. Jadi kita juga nggak akan di-lead sama perasaan. Hati kan perasaan ada hati juga kan. Iya. Gitu. Kalau kita bertindak sesuatu datangnya dari hati, semua yang kita lakukan pasti tepat sasaran. Tapi kalau kita bertindak cuman karena itu, kita kayak robot dong. Dan hatinya juga jangan. Otomatiknya jalan gitu. Iya, makanya hatinya nggak boleh corrupted gitu loh. Betul. Dan hati Makanya itu harus ya, jaga. makanya kenapa jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena hati kita tuh bisa berubah-ubah, hati kita tuh bisa. Makanya kalau dunia bilang follow your heart, jangan percaya sama kata dunia. Follow Jesus, bukan follow your heart. Karena your heart is deceiving above all. Ada ayatnya, lupa Kalau di mana. follow Jesus, your heart will follow Jesus kan. Keputusan selalu mendahului perasaan. Jadi semua tindakan kita datang bukan dari lagi pengen nih, lagi ngerasa enggak. Tapi Enggak. karena kita sadar bahwa kita melakukan pelayanan, apapun itu, sebagai bentuk ucapan syukur kita sama kebaikan Tuhan. Yes, keputusan di dalam kesempatan untuk menjadi yang benar. Kamu quotable banget sih beberapa episode terakhir ini. Iya ya, nanti dijadiin Sayang itu deh. banget, sayang banget loh, aku parah. Makasih. Parah. Cepetan tuh tangan ajaib satu lagi. Dia juga lagi nanggung, kayak lagi baca, belum kelar. Marah. Balas dulu, balas. Iya. Iya. Ih panjang ya. Kok gak kebaca sih? Kebalik sayang. Ini ayat 15 ya maksudnya ya. Amsal. Kak, keberhasilan dalam pujian dan penyembahan itu apa sih ukurannya? Apakah kalau kita berhasil bikin orang reba-reba di lantai itu, artinya kita berhasil bawa hadirat Tuhan? Bawa. Jangan sampai ketinggalan ya hadirat Tuhannya dibawa. soalnya. Sebenarnya kayak saya percaya kita nanti kalau ketemu Gua Tuhan buka Yesus ayat yang nih kalau ditanya gini caranya. bukan kamu udah berhasil membawa orang rebah nggak? Tapi ditanya kan kamu udah memuridkan orang belum? Karena kan amanat agungnya adalah memuridkan bangsa-bangsa gitu. Jadi bukan Bangsa-bangsa. merebahkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Tapi memuridkan. Percuma kalau orang itu rebah lalu tidak dimuridkan. Itu akan hanya jadi event rebah-rebahan. Ya. Gitu. Jadi saya, emang saya jawab lagi, saya masih cari ayat. yes, jadi keberhasilan dalam pujian dan penyembahan itu ukurannya adalah sebenarnya ukurannya adalah bukan di dalam kita ngelit pujian penyembahannya keren terus jadi ada nih hadirat Tuhan dan lain-lain, enggak. Lebih ke nanti ada buahnya di saat kita turun dalam panggung atau mesbah yang kita lead itu. Ya. Pas turun kehidupan kalian ini ada buahnya nggak? Dan buahnya bisa dirasakan sama orang nggak? Itu sih sebenarnya. Oke, pertama-tama Ibrani 10 ayat 19 bilang gini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Itu Ibrani 19 ayat Ibrani 10 ayat 19 20 Ya. 21. Jadi bukan kita yang bawa hadirat Allah. Hadirat Tuhan ada bersama kita, betul. Kita memanifestasikan melalui pujian penyembahan. Ada aliran keluar ya. Kita membangun atmosfernya dengan musik, dengan apapun yang kita udah pelajari. Tapi kita tidak membawa hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan juga ada di jemaat. Mereka juga punya Tuhan di dalam hati mereka. Mereka punya Roh Kudus yang selalu beserta dengan mereka. Jadi hadirat Tuhan bukan kita yang bawa. Itu pertama. Kedua, ukuran keberhasilan. Saya pernah ya pelayanan nih. Kalau kita pakai ukuran rasa, wah nggak ngerasa apa-apa nih. Gitu. Nggak ngangkat nih. Nggak ngangkat nggak nih. ngangkat. Gitu. Ternyata setelah itu ada orang yang datang ketemu dan dia bilang, Kak, hari ini gue ambil keputusan untuk bertobat. Dia tinggalin hal-hal yang nggak perlu gitu. Sering banget terjadi kayak gitu. Jadi bukan kita yang punya ukurannya. Kalau kita pakai ukuran kita tuh biasanya satu corrupted, atau kedua standarisasinya kurang keren. Mungkin kita pakai standarisasi tadi, kalau nggak rebah-rebah berarti Tuhan nggak kerja, kata siapa gitu. Karena Tuhan itu, dan gini, Tuhan tuh bisa bekerja bahkan nggak harus di momen itu. Bisa aja pas dia pulang sampai rumah baru tuh dia ngalamin manifestasi gitu. Dia baru ngalamin sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Jadi kita nggak punya hak untuk menentukan. Dan itu bukan tanggung jawab kita juga sebetulnya. Yang kita perlu jadikan tanggung jawab adalah gini, kita fokus memberikan pujian penyembahan. Kita kan bukan bawa hadirat Tuhan, dan kita yang tidak membawa suasana seperti ini, kita fokus menginspirasi orang untuk ikut menyembah Tuhan yang luar biasa bersama kita. Yeah. That's the job of our worship team gitu. Jadi kita bukan memotivasi, ayo nyembah, enggak. Kita lagi ngajak mereka, mau nggak lu nyembah Tuhan kayak gue nyembah Tuhan gitu. Nah kalau itu udah berhasil, menurut saya kalian kalian nggak akan terintimidasi kalau nggak ada yang nggak ngangkat gitu. Itu nggak akan jadi intimidasi karena gini, pada akhirnya Tuhan akan bekerja ke setiap orang berbeda-beda, waktunya beda-beda. Jadi kita nggak bisa ambil ukuran seperti itu. Ya, untuk tim PW harusnya kita lebih dahulu peka sama suara Tuhan. Ya. Agar kita bisa, kita hanya cuma jadi jembatan dan membantu kepekaan. Yes. Jadi membantu orang membantu mengaktifkan kepekaan di jemaat. Untuk mendengar suara Tuhan lebih peka lagi. Gitu sih sebenarnya. Tapi bukan tugas kita untuk kayak hadirat Tuhan dan lain-lain. Bukan rebah itu bukan sesuatu yang jadi
Iya, bukan ukuran. Lebih ke best kostum kalau kita biasanya. Best kostum, bener banget. Itu aja kali ya, sudah terjawab mudah-mudahan. Oke. Siap, thank you banget buat semua yang sudah mengirimkan pertanyaan. Nah, seperti biasa kalau kalian ngirimin pertanyaan. Nah, dari kemarin ganti. kemarin tuh kita kan pegang tas ini Iya. tuh kalian bisa beli Bisa beli ya tas yang ini ya. di bawah sini. Bisa apa? Made by Kala. Yes. Ya langsung aja kalian cari. Nah, tapi kalau ini Nah, yang ini dapet guys. bisa dapat, maka kirim pertanyaan-pertanyaan sebanyak-banyaknya ke When the Music Fades, ke tim Pijar. Nanti kalian akan mendapatkan ini. Tapi nanya gitu, Kak tadi udah jam berapa? Kak mulai syutingnya. Ya, sebenarnya nggak apa-apa aja. Enggak gitu. Pertanyaan seputar. Sama buku. Sama Buku dari Lisa and John Bevere. Tanjung. Oke, terima kasih. Terima kasih. Si Barani. Udah. Tanjung Ulate kampung beta. Saya dari Rumah Hua. Dan saya Dinda Syalahita Likumahua. When the Music Fades, signing out. Bye, God bless you. Bless you. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.